بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqad At-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-19. Dan untuk cetakan ini bisa antum beri nomor sendiri ya, biar mudah. Karena untuk cetakan ini tidak ada penomoran, sehingga antum bisa mencatat sendiri untuk mempermudah murajaah ya, soal nomor sekian begitu. Pada halaman 10 pertanyaan yang ke-19 tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Qala al-mu'allif rahimahullah, soal ma hiya syurutu la ilaha illallah? Ma hiya syurutu syahadati an la ilaha illallah allati la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha fihi? Ma hiya hadhihi syurut? Apa syarat-syarat syahadat la ilaha illallah yang la tanfa' tidak memberi manfaat qailaha bagi yang mengucapkannya illa bijtima'iha fihi, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat itu padanya ya. Jadi kalau begitu pembahasan kita sekarang ini tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan jawabannya syurutuha sab'atun. Syaratnya ada 7. Al-awwal al-ilm bima'naha. Yang pertama adalah berilmu tentang maknanya, mengetahui maknanya dengan benar. Nafyan wa isbatan, dari sisi nafyu atau isbat. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. As-tsani, syarat yang kedua istiqanu al-qalbi, keyakinan kalbu, yakni terhadap kandungan maknanya. Al-tsalits, yang ketiga al-inqiyadu laha zahiran wa batinan. Al-inqiyad yakni tunduk dan mengikuti kandungan makna tersebut, makna la ilaha illallah
zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Ar-rabi', syarat yang keempat, al-qabulu laha, menerima kalimat la ilaha illallah dengan segala syarat dan konsekuensinya. Fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha, sehingga tidak menolak sedikit pun dari konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu fiha, ikhlas dalam meyakini dan menerima kalimat la ilaha illallah serta dalam mengamalkannya. As-sadis, syarat yang keenam, as-sidqu, kejujuran dalam mengucapkannya, min samimil qalbi, benar-benar dari dalam kalbunya. La bil lisani faqat, tidak sekedar ucapan lisan. As-sabi', yang ketujuh, al-mahabbah laha wa li ahliha, al-mahabbah laha wa li ahliha, mencintai kalimat la ilaha illallah dan kandungannya, wa li ahliha, dan mencintai para pemeluk dan pengikut kalimat la ilaha illallah. Wal muwalatu wal muadatu li ajliha, serta loyal dan antipati karena kalimat la ilaha illallah, serta loyal dan antipati karena kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini secara global syarat-syarat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Di sini penulis Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah memberikan jawaban dari pertanyaan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yang kata beliau, di mana tanpa syarat-syarat itu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang tidak akan bermanfaat bagi seseorang itu. Ya. Nah, ini hal yang penting, berarti yang namanya syarat kalimat tauhid ini sangat-sangat penting. Karena dengan itu baru akan terwujud manfaat dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Tanpa itu maka sia-sia. Diterangkan pula di dalam kitab yang lain, beliau juga punya kitab ya, yang lain dalam akidah ini, beberapa kitab, di antaranya yang masyhur dan cukup besar adalah Ma'arijul Qabul bi Syarhi Sulamil Usul ila Ilmil Usul. Ya, jadi kitab ini Ma'arijul Qabul adalah syarah mangdumah atau nazam kitab akidah yang kecil, yaitu Sulamul Usul. Disyarah dalam 3 jilid oleh beliau sendiri. Nah, dalam kitab Sulamul Usul, nazam akidah tauhid, beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat, dengan 7 syarat telah diikat.
wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Telah datang syarat-syarat itu benar-benar dalam wahyu Allah. Fa innahu lam yantafi' qailuha, di mana seorang yang mengucapkannya enggak akan bisa dapat manfaat dari kalimat la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Sekedar dengan mengucapkannya saja tidak mendapatkan manfaat kecuali dengan ia menyempurnakan syarat-syarat itu. Kemudian beliau sebutkan seperti yang tadi kita sebutkan juga, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Nah, jadi di sini ahibati fillah rahimakumullah, hal yang sangat penting sekali tadi kita sebutkan ini. Ya, tanpa syarat-syarat itu tidak akan terwujud janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah merupakan janji-janji yang sangat agung, sangat besar? Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan dari azab. Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi hadis yang semakna dengan itu sangat banyak. Namun semua janji dari Allah Azza wa Jalla tidak akan terwujud kecuali kalau syarat-syarat ini diwujudkan oleh orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Oleh karenanya seorang ulama rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, beliau ditanya tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa disebutkan la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Kata beliau, benar, kunci. Tapi ingat bahwa kunci itu ada gigi-giginya, ada geriginya. Ya. Kalau kunci tanpa itu, maka enggak akan bisa membuka pintu. Kunci tanpa gigi-giginya itu, dia enggak akan bisa membuka pintu. Nah, maksudnya bahwa betul kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga, tapi harus ada gigi-giginya. Artinya harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat-syarat pada kalimat la ilaha illallah ibarat gigi-gigi pada sebuah kunci. Maka lengkapi gigi-gigi tersebut, yakni lengkapi syarat-syarat la ilaha illallah, maka baru akan berfungsi sebagai miftahul jannah, kunci surga. Kalau tidak, percuma saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukankah seorang munafik dia mengucapkan la ilaha illallah? Jawabnya tentu mengucapkan la ilaha illallah, karena dia menyatakan di depan muslimin keislamannya. Tapi apakah seorang munafik akan mendapat manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak memenuhi syaratnya. Di antaranya dia tidak jujur di depan kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Balik bertemu teman-teman mereka mengejek kaum muslimin, ya. Mereka
menampakkan kebenciannya kepada Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketemu kaum mukminin seolah bersama mukminin, mengucap la ilaha illallah, bahkan siap melakukan amal-amal yang lain, tapi di depan sesama mereka baru kelihatan. Artinya mereka tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sidq, tidak ada kejujuran. Lahirnya beda dengan batinnya. Batinnya memusuhi Islam. Juga di antara mereka ada yang mutaraddid, fi raibihim yataraddadun, ragu-ragu. Padahal seorang yang mengucap la ilaha illallah enggak boleh ada keraguan sedikit pun. Harus yakin 100%, full, ya, penuh keyakinannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, jadi sekedar mengucap pada lisan belum menjadi jaminan bagi siapapun. Fir'aun pun kan mengucap di saat-saat sebelum matinya, amantu billadzi amana bihi banu Israil, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tiada ilah yang benar kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Nah, Fir'aun mengucap, tapi ya nggak diterima karena sudah kelewatan waktunya. Artinya bahwa sekedar mengucap saja belum menjadi jaminan untuk masuk ke dalam al-jannah sampai betul-betul syarat-syarat ini terpenuhi. Ya. Dari mana syarat-syarat ini diambil? Semuanya ini adalah dari ayat Quran maupun hadis. Bukan ini ijtihad dari ulama, bukan. Ini adalah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Hanya saja ulama mengumpulkan biar mudah dipahami. Ya, memang benar Nabi nggak mengatakan syarat la ilaha illallah ada 7. Nabi nggak mengatakan begitu. Tapi Nabi menyebut kewajiban ikhlas, kewajiban kejujuran dan seterusnya. Lalu ulama mengumpulkan 1, 2, 3, terkumpul ada 7 syarat. Yang bila mana satu saja tidak direalisasikan, tidak diwujudkan oleh seorang muslim yang mengucap la ilaha illallah, yang ngaku Islam, muslim maksudnya, maka kalau nggak terpenuhi ya nggak jadi masuk Islam, nggak jadi seorang muslim karena syarat itu tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau begitu, ahibati fillah rahimakumullah, ini termasuk fardu ain bagi kita ya, mempelajari hal ini merupakan fardu ain. Karena masing-masing kita harus Islam kita sah. Ya, ini terkait dengan diri kita pribadi, terkait dengan masing-masing kita, yang laki-laki, yang perempuan, besar kecil. Kalau sudah mukallaf, ya, maka dia harus mengerti syarat-syarat ini. Kalau tidak sangat berbahaya. Jangan hanya kita berpikir tentang syarat-syarat ibadah. Kalau terkait dengan bab ibadah, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, dan dalam pendidikan juga dibiasakan, orang banyak perhatian. Syarat sholat, syarat puasa, syarat wudu, banyak perhatian. Tapi justru yang lebih penting daripada itu, syarat la ilaha illallah, justru sebagian orang kurang perhatian. Nah, karena ini dalam bab pendidikan kita kurang
kurang ditekankan. Kenyataannya begitu. Ya, seolah-olah cukup dengan ucapan la ilaha illallah sudah selesai. Padahal ini mesti lebih ditekankan. Bukan hanya sama penekanannya dengan syarat sholat, syarat wudu, puasa. Bukan hanya sama penekanannya, harus lebih. Ya, kalau tidak, ya itu akibatnya. Banyak orang yang ucap la ilaha illallah tapi prakteknya nggak sesuai dengan yang dia ucapkan. Dan ini terbukti. Ya. Dan bisa kita lihat. Banyak seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Dan dengan enteng, mudah, mungkin tiap hari bisa berapa kali mengucap la ilaha illallah. Tapi coba lihat prakteknya. Masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana berbuat syirik? Masih ada yang takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang itu ibadah, sehingga rasa takut itu menyebabkan dia melakukan ritual-ritual secara rutin. Tiap bulan Syura ritual ini, ritual itu. Kenapa? Kalau tidak, penunggu desa ini bisa marah, penduduk desa ini bisa gila semua, gara-gara penunggu desa ini marah karena kita nggak melakukan ritual ini dan itu. Takut kepada siapa ini? Takut kepada Allah? Tidak. Tapi takut kepada selain Allah, yang membuat mereka nunduk-nunduk kepada selain Allah. Ini ibadah. Ibadah kepada selain Allah dengan ibadah khasyah, rasa takut. Rasa takut itu ibadah. Jangan dianggap takut yang seperti ini adalah takut manusiawi seperti takutnya kita dengan singa. Bukan. Takut yang seperti ini adalah takut ibadah yang Allah katakan dan Allah perintah kaum mukminin untuk takut kepada Allah saja dalam bab ini. Ya, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. Ini takut yang seperti ini yang dimaksud. Kalau takut dari hewan buas, takut ada mobil ngebut, takut ya ada ular, ini manusiawi, wajar. Tapi takut yang seperti tadi kita contohkan, itu takut yang merupakan ibadah, yang nggak boleh ditakuti dalam bab itu kecuali hanya Allah. Tapi nyatanya seperti yang tadi kita sebutkan, banyak muslimin yang masih seperti itu. Ya, mengucap la ilaha illallah tapi jatuh dalam syirik. Yang lain lagi nyembelih, sembelihan, entah kerbau, entah sapi, entah ayam, sebagai apa? Persembahan. Kenapa? Karena takut juga. Takut kepada siapa? Penunggu gunung ini, penunggu laut itu. Ya, kalau tidak dilaksanakan khawatir hidupnya dihantu-hantui oleh sesuatu, jangan-jangan ada musibah. Kenapa? Belum melakukan ritual itu. Takut kepada siapa? Kepada selain Allah. Sampai membuat dia ibadah dengan menyembelih hewan kepada selain Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di masyarakat kita siapa yang melakukan itu? Secara kenyataan banyak dari orang-orang yang juga tiap harinya mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Kembalinya kepada saya, seperti yang tadi kita sebutkan. Pendidikan tentang kalimat tauhid, maknanya dan syarat-syaratnya tidak ditekankan, tidak diterangkan dengan gamblang, tidak diterangkan dengan sebagaimana porsinya yang semestinya. Ya, jadi cukup mengucap la ilaha illallah selesai. Bab salat bagus, ini syarat salat ini. Puasa ini syaratnya bagus. Teruskan itu. Tapi yang ini bab la ilaha illallah lebih penting daripada itu. Mestinya lebih diterangkan, lebih ditekankan apa syarat-syaratnya,
Apa pembatal-pembatalnya? Supaya agamanya benar, supaya tauhid yang dipegangi tauhid yang murni, bersih, supaya janji-janji Allah kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah terwujud bagi masing-masing muslimin. Bukan sekedar ucapan belaka yang nanti sampai di akhirat mengira akan mendapat janji itu ternyata hampa, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya karena tadi nggak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, nasallallahu salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari hal yang sia-sia seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, inilah ya hal yang sangat-sangat penting kita tekankan pada diri kita dan masyarakat kita. Ya. Tauhid, akidah, dan syarat-syarat tersebut harus betul-betul mereka ketahui. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah bahwa syarat-syarat tersebut ada 7, yang nanti juga berikutnya akan diterangkan tentang dalil-dalilnya oleh penulis rahimahullah. Namun sekarang kita sebutkan terlebih dahulu secara global dan apa maksudnya. Pertama, syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa isbata. Mengetahui maknanya dari sisi nafyu dan isbat. Dan seperti telah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, pertanyaan ke-18 tentang makna syahadat la ilaha illallah. Nah, makna ini harus betul-betul dipahami, ya. Jangan tidak memahami makna la ilaha illallah. Dan memahami di sini betul-betul paham, ya. Artinya betul-betul menyadari. Jangan tahu maknanya tapi seperti hafalan yang tidak disadari apa maksudnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, titik. Sudah lewat begitu saja. Kayak ngomong kemudian lupa. Ya, jangan begitu. La ilaha illallah, tiada ilah, ya, yang benar illallah kecuali Allah. Dan kita telah sebutkan kemarin ya tentang makna itu. Namun sedikit kita ulangi biar nyambung. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah. Ilah itu apa? Makhluk yang diibadahi. Jadi la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah. Ya, Allah saja yang berhak diibadahi dengan benar. Selain Allah kalau diibadahi salah. Nah, di sini sebetulnya masih ada langkah berikutnya setelah mengucapkannya, yaitu ibadah itu apa? Supaya saya hanya ibadah kepada Allah, supaya saya memberikan semua ibadah saya kepada Allah. Ibadah itu apa? Nah, ini insyaallah juga nanti akan diterangkan, ya, apa itu ibadah, atau sebagiannya justru malah sudah ya pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan yang keempat ya telah diterangkan apa itu ibadah. Ya, jadi semua ibadah yaitu perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan, ya. Ini kita sedang ibadah. Semuanya harus karena Allah, tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makna ini harus dipahami benar. Dan kalau begitu konsekuensinya di sini, ya, konsekuensi daripada mengucapkannya juga harus dipahami.
kalau begitu. Apa kalau begitu? Saya nggak boleh melakukan ibadah apapun kepada selain Allah. Konsekuensinya ini, saya harus meninggalkan ritual-ritual ibadah kepada selain Allah. Ini konsekuensinya. Ya. Kalau sebelumnya dulu orang musyrik yang kemudian masuk Islam, sebelumnya apa yang dilakukan? Ya, menyembah berhala, takut dengan berhala, kemudian memberikan sesajen misalnya. Apalagi sebelumnya minta perlindungan kepada jin, makhluk halus, dedemit dan sejenisnya. Sebelumnya apalagi? Sebelumnya bernazar kepada selain Allah dan seterusnya. Setelah mengucap la ilaha illallah, tinggal itu semuanya. Semuanya ditinggal. Yang dulu punya Tuhan yang banyak, ada Lata, Uzza dan lain-lain, berhala yang di sekitar Ka'bah sampai 300 lebih, tinggal semua. Ini konsekuensinya. Ya, bersih. Jadi tujuannya hanya satu, dan semua ibadah kepada satu tujuan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baru ini tahu makna la ilaha illallah dan melakukan konsekuensinya. Makanya para sahabat yang dulu musyrik kemudian masuk Islam, enggak ada lagi yang begitu-begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat yang lain, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dulu di Makkah. Yang di Makkah seperti itu kondisinya. Setelah mereka masuk Islam, apa ada lagi yang seperti itu? Sama sekali. Mereka anti dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Tidak lagi ke tempat-tempat berhala-berhala itu. Ya, ngucap la ilaha illallah, tapi juga kepada Lata minta-minta, enggak ada. Ngucap la ilaha illallah, tapi nyembelih ayam kepada Uzza, tidak ada. Ya. Ngucap la ilaha illallah tapi memberikan sesajen, ngalap berkah dari Lata, tidak ada. Kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah dan tahu konsekuensinya. Kalau saya ngucap, ini semua konsekuensinya. Siap meninggalkan semuanya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebaliknya, orang-orang musyrik yang enggak masuk Islam, ya, mereka juga paham. Mereka juga tahu konsekuensinya. Mereka juga tahu maknanya. Kalau mereka mengucap la ilaha illallah, mesti meninggalkan tuhan-tuhan itu, enggak siap. Ya. Enggak siap. Sehingga apa kata mereka? Mereka mengatakan, yang menunjukkan mereka paham konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Aja'ala al-alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak itu semuanya hilang, tinggal jadi satu saja? La, tidak. Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Enggak siap. Sehingga enggak mau mengucap la ilaha illallah. Enggak mau mengucap sedikit pun anti dengan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya, enggak siap meninggalkan itu. Ya. Nah, sehingga orang-orang Makkah ketika itu betul-betul terpilah antara yang muslim dan yang tidak muslim. Yang muslim mengucap la ilaha illallah tahu konsekuensinya, siap masuk Islam kafah. Sehingga tidak ada lagi yang mengucap la ilaha illallah tapi masih memegang tradisi-tradisi jahiliyah itu, tidak ada. Kelompok kedua yang memang tidak siap meninggalkan itu, yang enggak mau mengucap la ilaha illallah. Sudah. Nah, itu. Jadi menunjukkan bahwa dulu
Orang musyrik pun paham makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kalau ada yang mengucap la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan, ada kemungkinan berarti tidak paham maknanya, berarti nggak ngerti konsekuensinya, sehingga disuruh mengucap la ilaha illallah siap mengucap, siap meninggalkan itu tradisi. Oh jangan, itu tradisi nenek moyang. Ya, siap mengucap siap, meninggalkan itu siap. Sebentar, ini tradisi leluhur, saya nggak siap meninggalkan ini. Oh berarti kamu nggak paham makna la ilaha illallah. Siapnya ngucapnya, konsekuensinya tidak siap. Nah, bukan begitu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, bukan seperti itu. Oleh karenanya di sini harus betul-betul syarat-syarat la ilaha illallah betul-betul dipahami dan diamalkan, supaya tadi masuk Islam betul-betul muslim, dan insya Allah akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nafyan wa itsbata, memahami makna itu nafyan wa itsbata. Apa maksudnya nafi? La ilaha nafi, peniadaan segala sesembahan. Nafi, penolakan terhadap segala sesembahan, apapun siapapun, benda mati, makhluk hidup, ya, termasuk seandainya malaikat, para nabi, rasul, semuanya tidak. Apalagi selainnya, hewan-hewan, benda mati, tumbuh-tumbuhan, ya, dan lain-lain, tidak semua. Nafi, la ilaha, tiada ilah. Isbat, penetapan, hanya satu yang ditetapkan sebagai ilah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Illallah, kecuali hanya Allah. Ini isbat, ya, sehingga hanya Allah yang diibadahi, kepadanya saja kita bergantung, kepadanya saja kita bertawakal, hanya untuknya kita sholat, puasa, haji, hanya karenanya kita melakukan berbagai aktivitas ibadah kita, termasuk menyembelih dan lain-lain. Takut hanya kepadanya, mengharap darinya, yakin dengannya, minta perlindungan hanya darinya, dan seterusnya. Ini isbat, penetapan hanya Allah ilah yang benar dan berhak diibadahi. Jadi itulah makna la ilaha illallah, harus dipahami benar. Kemudian yang kedua, as-tsani, syarat yang kedua istiqanul qalb. Yakin. Kalbu kita ini yakin. Yakin itu lawannya ragu. Yakin itu bukan hanya tahu, tapi mantap, kokoh. Jadi kita terhadap la ilaha illallah bukan hanya pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan kayak orientalis itu nanti. Orientalis itu ya ngerti, paham. Orang Islam mengucap la ilaha illallah yang artinya ini hanya informasi, hanya pengetahuan. Bukan itu yang dimaukan. Tapi istiqan, kita yakini, dimengerti lalu diserap, diyakini, kuat, kokoh. Ini yang dimaukan. Istiqanul qalb. Tidak ada keraguan sama sekali. Nah, kalau sudah yakin, benar-benar yakin, ya, tidak ada keraguan, maka insyaallah juga tidak akan hilang. Biidznillah. Umumnya begitu, ya. Mungkin terkecuali 1-2, tapi secara umum, makanya kita lihat para sahabat sekalipun disiksa, sekalipun dicemooh, sekalipun dimusuhi, sekalipun dikucilkan, dan sekalipun yang lain yang sifatnya itu adalah tekanan-tekanan dan lebih daripada itu, nggak membuat mereka meninggalkan kalimat la ilaha illallah.
Karena sudah yakin. Lihat bagaimana Bilal, lihat bagaimana Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya, dan lain-lain dari para sahabat. Gak mundur dengan berbagai ancaman, ya, dan siksaan-siksaan. Nah, ini sebagai salah satu bukti al-yakin. Beda dengan orang munafik yang tidak yakin, ada keraguan, kebimbangan. Mereka orang-orang munafik karena ragu, karena bimbang, ya, kena ujian sedikit saja goyah. Ya. Kena ujian sedikit saja goyah. Ada peperangan, diajak perang sudah mulai goyah mundur. Ada iming-iming dari orang Yahudi, goyah lagi. Dan seterusnya. Begitu mudah goyah. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka belum yakin, atau bahkan tidak yakin. Nah, kalau seperti itu enggak diterima, berarti belum memenuhi syarat yang kedua, yaitu al-yakin. Belum terpenuhi. Ya. Yang ketiga, al-inqiyadu laha zahiran wa batinah. Al-inqiyadu laha zahiran wa batinah. Inqiyad, tunduk, patuh, mengikuti kalimat la ilaha illallah dengan makna dan konsekuensinya tadi. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah maknanya begini, kamu harus begini, iya, siap, ngikuti, tunduk, patuh, tidak ada pembangkangan sedikit pun, ya, selalu siap. Nah, ini inqiyad. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus seperti itu terhadap, ya, kalimat la ilaha illallah dan kandungan maknanya, konsekuensinya. Kalau ada rasa enggan untuk mengikuti konsekuensi daripada kandungan makna la ilaha illallah, ya belum diterima. Rasa enggan ini menunjukkan dia tidak tunduk sepenuhnya terhadap kandungan dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Belum diterima. Yang keempat, syarat yang keempat adalah al-qabulu laha, menerima, tidak menolak. Al-qabul, menerima, lawan daripada ar-rad, menolak. Ya jelas, kalau menolak sudah tentu saja tidak diterima. Bagaimana ucapannya akan diterima sementara dia menolaknya? Berarti ucapannya hanya bohong saja. Fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Juga sehingga tidak menolak sedikit pun dari konsekuensi dan keharusan-keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu fiha. Ikhlas padanya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Mengucap la ilaha illallah, syahadat, bersaksi, bukan karena ingin ini dan itu. Ada orang yang mengucapkannya kenapa? Karena saya ingin menikahi seorang wanita muslimah. Ya. Atau sebaliknya, kenapa mengucap kamu? Karena saya mau dinikahi seorang lelaki muslim. Jadi bukan karena Allah. Ya kalau dia nggak mau menikahi, ya saya tidak.
Ya. Nah, ini berarti karena selain Allah. Berarti tidak ikhlas. Atau karena yang lain. Karena hal yang sifatnya duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, semua itu adalah bertolak belakang dengan keikhlasan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. As-sadis, yang keenam. Syarat yang keenam adalah as-sidq. As-sidq artinya kejujuran. Diterangkan oleh beliau, min samimil qalbi la bil lisani faqat. Betul-betul dari dalam kalbunya, bukan dalam lisannya saja. Bukan sekedar ucapan lisan, tapi dalam keyakinannya tidak seperti itu. Nah, ini kemunafikan, ya. Ini disebut kemunafikan, kedustaan. Yang kedustaan itu adalah pangkal dari kemunafikan. Maka dari itu, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul lahir batin. Lahirnya ngucap ya karena itu yang di dalam batinnya. Bukan ngucap tapi batinnya berbeda, bukan. Tapi dia ngucap karena batinnya dulu. Itu yang keluar dari batinnya. Ucapan la ilaha illallah betul-betul sama, ya, dengan yang dia yakini. Beda seperti mereka orang-orang munafik, yang mereka berbeda antara yang diucapkan oleh mereka dengan yang diyakini oleh mereka. As-sabi', yang ketujuh, al-mahabbatu laha wa li ahliha. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan cinta terhadap muslimin yang muwahhidin, bertauhid. Nah, al-mahabbah, rasa cinta ini juga menjadi syarat, karena tentu dalil-dalil yang insyaallah akan kita sebutkan. Dan kalau ada kebencian lalu dia mengucapkan, berarti tidak sah, dan itu bertolak belakang dengan iman. Karena iman itu bukan hanya percaya. Iman itu bukan hanya percaya, tapi juga ada ta'zim, pengagungan dengan yang diimani. Ya, ada mahabbah, rasa cinta dengan yang diimani. Kalau hanya percaya tapi kosong dari nilai-nilai tadi, ta'zim, pengagungan, cinta, hanya percaya saja, enggak diterima. Bukan iman itu namanya. Itu hanya percaya. Beda percaya dengan iman. Tasdik dengan iman, ini ada sedikit perbedaan. Ya. Karenanya di sini ditekankan bab mahabbah supaya betul-betul terwujud iman itu. Bukan hanya percaya, karena kita tahu bahwa ternyata orang-orang kafir itu tidak sedikit dari mereka yang sebetulnya percaya. Ya. Nah, bahkan Fir'aun tadi dia percaya sebetulnya, dan bahkan mengucap walaupun sudah terlambat. Tapi sebetulnya dia juga percaya, tapi belum beriman. Abu Jahal, ya, juga ada kepercayaan, percaya, tapi tidak beriman, dan banyak yang lain. Oleh karenanya di sini seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus didasari dengan mahabbah, rasa cinta, ta'zim, pengagungan terhadap kalimat la ilaha illallah dan kandungan maknanya. Ya. Kemudian
juga dengan para pemeluk atau muslimin, pemeluk kalimat la ilaha illallah. Artinya juga ini bagian daripada konsekuensi sebetulnya, bahwa dia ya harus juga mencintai orang-orang yang bertauhid, ya, bukan membenci mereka. Wal muwalatu wal muadatu li ajliha. Kemudian termasuk bagian dari mahabbah ini, berarti dia pun harus membangun loyalitas karena kalimat la ilaha illallah. Sehingga ini menjadi tolak ukur, menjadi standar, mau benci, mau suka kepada seseorang, kepada suatu kaum, ini tolak ukurnya la ilaha illallah. Kalau mereka sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, saya suka mereka, saya loyal kepada mereka. Begitu pula ini menjadi tolak ukur dalam membenci dan antipati atau berbarok. Benci kepada seseorang atau suatu kaum diukur dengan la ilaha illallah. Mereka jauh dari la ilaha illallah, maka saya enggak akan mendekat. Ya. Mereka anti terhadap la ilaha illallah, saya pun anti kepada dia. Nah, jadi ini syarat yang ketujuh. Harus ada loyalitas dan antipati yang karena la ilaha illallah, bukan karena yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga merupakan hal yang penting, ya, karena loyal dan antipati ini terkadang, ya, tentu ada tahapan-tahapan, tapi terkadang bisa sampai kepada bab iman dan kufur, ya, sehingga cukup berbahaya kalau sampai loyalitas kita itu salah, sehingga berloyal kepada orang-orang yang anti terhadap la ilaha illallah, tapi betul-betul loyal, ya, artinya pada taraf-taraf yang seperti diterangkan oleh ulama dalam bab ini, ya, bisa membatalkan keislaman. Makanya ini termasuk syarat yang penting dan yang ditekankan oleh para ulama, bahkan sebagian menjadikan wala dan bara karena la ilaha illallah sebagai syarat tersendiri, sehingga sebagian kitab menyebut 8, ini kan 7, ya, dan kebanyakan memang menyebutkan 7. Sebagian menyebut 8, tapi sama sebetulnya, hanya saja yang terakhir loyal dan antipati dibuat syarat tersendiri, ya, karena pentingnya. Adapun Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah menjadikan ini masuk ke syarat yang ketujuh, karena loyal dan antipati pun sesungguhnya kembalinya kepada mahabbah, ya, pondasinya adalah bab mahabbah. Nah, demikian ahibati fillah rahimakumullah, syarat-syarat la ilaha illallah. Dan kita juga ingat, ya, apa yang maknanya syarat, ya. Syarat itu kalau sesuatu punya suatu syarat, lalu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Ini harus selalu diingat. Di sini diistilahkan dengan syarat juga. Anggap seperti syarat sholat. Apa syaratnya? Bersuci. Kalau tidak ada kesucian dari hadas, sholat berkali-kali pun tidak sah, ya kan? Syarat sholat juga misalnya menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat sementara mampu, ya tetap tidak sah sholatnya sekalipun berulang kali. Nah, begitu pula ini, seorang ucap la ilaha illallah berkali-kali, tapi syarat tidak terpenuhi, ya tidak sah. Maka dari itu, ya, harus kita cermati, harus kita perhatikan, dan kita lihat masing-masing kita koreksi diri-diri kita. Kalau sudah terpenuhi, walhamdulillah, tingkatkan dan kokohkan.
Kalau belum terpenuhi, segera dipenuhi. Ya, sebelum terlambat. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, pada pertanyaan berikutnya, yaitu yang membahas tentang adillah, dalil-dalil dari syarat-syarat tersebut tadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.